Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina min azabi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, terkhusus warga Indonesia yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan. Semoga kita semua selalu mendapatkan hujan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah dalam segala hal, dan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah dalam segala hal yang Allah ridhai. Dan semoga segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Segala aib kita semua ditutupi oleh Allah. Segala hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah. Dan semoga bangsa kita dan negara kita yang kita cintai, Republik Indonesia, selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala musibah, dari segala fitnah, dan juga dari segala kekacauan-kekacauan, dari segala kejelekan-kejelekan. Dan semoga bangsa yang kita cintai ini semuanya oleh Allah dijadikan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semuanya dijadikan ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dan hakiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan para leluhur kita
yang sudah mengorbankan harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, sampai nyawa demi terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa ini. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah tutupi segala kekurangannya. Semoga Allah tinggikan derajatnya di derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Semoga Allah jadikan alam barzakhnya menjadi taman-taman surga. Semoga Allah masukkan beliau-beliau semua ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dan tanpa diazab, dengan syafaat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua keturunannya termasuk kita semua dan orang-orang setelah kita sampai akhirnya seluruhnya oleh Allah Ta'ala dijadikan hamba-hamba Allah yang terpilih, menjadi ahli iman, ahli takwa semuanya, menjadi ahli kesolehan, menjadi ahli hidayah dan taufik, menjadi ahli segala bentuk kebaikan, baik lahirnya maupun batinnya, dan menjadi ahli keselamatan, ahli keberuntungan, ahli kebahagiaan dan kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya, dan dijadikan para pejuang-pejuang setelah leluhur-leluhurnya. Dan semoga kita semua oleh Allah dikumpulkan kembali dengan leluhur-leluhur kita yang mulia di tempat bersemayamnya kasih sayang Allah, di surganya Allah. Dan kita berkumpul dengan junjunan kita, junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di bawah bendera beliau kelak yaumul qiyamah, bersama para nabi, para rasul alaihimussalam, bersama keluarga Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuriyah-zuriyahnya yang Allah muliakan, yang Allah sucikan, dan juga bersama para ulama-ulamanya, para wali-walinya, para syuhada-syuhadanya dan para solihin, bersama keluarga kita, leluhur kita, keturunan kita. Tidak ada seorang pun yang oleh Allah Ta'ala dijadikan ahli nerakanya. Semua dijadikan ahli surganya. Semuanya dijadikan ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terkhusus Abuya bersyukur kepada para panitia penyelenggara acara yang sangat mulia ini. Dan ini adalah merupakan amal soleh yang sangat agung, yang mana kita punya harapan mendapatkan ganjaran dari Allah, mendapatkan keberkahan dan rahmat dan ampunan dari Allah dengan wasilah amal soleh yang agung ini, yaitu keluarga besar Kelurahan Kota Kaler RW 10 yang telah mewujudkan acara yang sangat baik sekali, yang membahagiakan leluhur-leluhur kita semua, yang juga membahagiakan hati junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena acara kita ini adalah acara yang pertama
kita bersama-sama berniat mencari ilmu Allah. Yang kedua, kita bersama-sama berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Terkhusus atas anugerah hidayah dan taufik dari Allah, dan terkhusus lagi atas anugerah kemerdekaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia. Lalu kita juga di majelis ini bersama-sama bersyukur kepada para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga para ulama-ulama Allah, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, terkhusus junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para syuhada dan para solehin, yang mana beliau-beliau semua adalah pejuang-pejuang kemerdekaan secara total. Kita semua bersyukur dan mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah berkorban, orang-orang yang telah berjuang demi menyelamatkan manusia, demi menyelamatkan bangsa jin dari ancaman api neraka, dari murkanya Allah, dari segala kemelut dan musibah-musibah besar di akhirat. Bencana-bencana yang besar di akhirat. Dan juga dari ancaman azab dan warna-warni kesusahan, warna-warni musibah di alam barzakh. Dan juga yang menyelamatkan kita semua dari segala kejelekan di dunia ini, baik zahirnya maupun batinnya. Jazahumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kepada beliau-beliau semua dengan sebaik-baiknya balasan. Lalu kita semuanya di majelis yang agung ini bersama-sama menghadiahkan ganjaran amal soleh daripada amal-amal soleh yang kita amalkan bersama-sama. Terkhusus dari bacaan-bacaan, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mulia, yang baik, bacaan Al-Quran, walaupun sekelumit, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, walaupun sekelumit, bacaan salawat salam kepada junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga dari sedekah yang kita keluarkan, termasuk dari hadirnya kita di majelis ilmu, majelis zikir ini, majelis syukur ini, pahalanya kita semuanya bersama-sama berniat memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala limpahkan pahala yang kita amalkan amalnya, Allah hadiahkan kepada para leluhur-leluhur kita semua. Allah hadiahkan kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Allah hadiahkan kepada para pejuang kemerdekaan secara total, yakni para nabi dan para rasulnya Allah. Junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya yang tertinggi,
lalu para ulama-ulama dan wali-wali Allah setelahnya, dan para syuhada dan para solihin juga. Semoga beliau-beliau mendapatkan ganjaran dari amal-amal soleh yang kita semuanya amalkan bersama-sama di majelis yang agung ini. Lalu kita semuanya berdoa kepada Allah agar anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik itu anugerah iman Islam, ihsan yang termahal, juga anugerah-anugerah lainnya, yaitu warna-warni nikmat yang Allah Ta'ala hujankan kepada kita. Termasuk khususnya kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jasmani dan rohani, dohirnya batinnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, kewarasan, kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga keamanan, terkhusus kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan nikmat-nikmat lainnya yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nikmat ini sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk bisa meraih nikmat yang abadi kelak di akhirat. Yaitu masuk ke surganya Allah. Menetap di surganya Allah. Di alam kenikmatan yang abadi. Dan berkumpul kita di sana bersama semua yang beriman. Baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Terkhusus kita berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang agung. Para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah alaihimussalam. Terkhusus junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ahlul baitnya, para sahabatnya. Dan para tabi'in, lalu para tabi'it tabi'in, dan juga para ulama-ulama setelahnya sampai akhir zaman. Dan para syuhada dan para solihin, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, seluruhnya akan berkumpul di surganya Allah. Seluruhnya akan berkumpul, ingat, di surganya Allah. Hatta mukmin yang berdosa sekalipun. Ingat. Tetap ujung ceritanya. Siapa orang yang ketika meninggalnya membawa iman. Walaupun sebesar biji sawi. Walaupun dalam hidupnya dia mengotori imannya dengan bergelimangnya dosa. Walaupun dosa-dosanya sangat banyak sekali. Dan dosa-dosanya dosa yang besar-besar. Namun ketika dia mati membawa cahaya iman ini di hatinya. Asal sahih imannya. Maka dia punya harapan besar. Menjadi ahli surga. Pasti itu, pasti itu. Walaupun orang yang seperti ini mungkin dimasukkan dulu ke neraka. Karena keadilan dari Allah. Mungkin juga orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Mungkin juga dia mendapatkan kasih sayang Allah itu sebabnya mendapatkan syafaat pembelaan dari junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari salah seorang nabi, salah seorang rasul, atau dari salah seorang wali Allah, dari salah seorang ulama Allah, atau dari salah seorang para syuhadanya Allah.
dari salah seorang yang soleh. Lalu orang ini diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga tidak jadi dimasukkan ke neraka, lalu dia dimasukkan ke surga. Intinya, orang yang beriman itu asal di waktu mati, sakaratul maut, iman itu dibawa, iman itu masih hadir dalam hatinya, maka orang ini pasti menjadi ahli surganya Allah. Catat oleh kita semuanya. Makanya kita tidak boleh buruk sangka kepada sesama muslim. Walaupun saat ini kita melihat dia itu adalah ahli maksiat. Dia itu meninggalkan sholat. Dia itu meninggalkan puasa. Dia itu tidak pernah mengeluarkan zakat. Atau dia itu hari-harinya mabuk dan judi. Dia hari-harinya lacur umpamanya. Nah, kita tetap tidak boleh buruk sangka kepada orang-orang seperti ini. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu di saat kematiannya. Hatta kepada orang kafir sekalipun. Ingat. Hatta orang kafir itu dia memusuhi dan memerangi umat Islam, bahkan memerangi para nabi sekalipun. Ingat, tidak sedikit yang memerangi para nabi yang ujungnya dia memeluk Islam. Sebagaimana kita mendengar berapa banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam, padahal sebelumnya para sahabat ini memerangi Nabi. Mencaci maki, mendustakan Allah sebagai Tuhan yang hak. Mendustakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang hak. Mendustakan Al-Quran sebagai kalamullah yang hak. Mendustakan Islam sebagai agama Allah yang hak. Mereka dustakan. Tapi ujung ceritanya, tidak sedikit yang memeluk Islam mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Begitu pula ketika kita melihat kepada orang lain yang mereka saat ini tidak beriman kepada Allah. Bahkan saat ini memusuhi umat Islam. Boleh jadi esok atau lusa. Mereka mendapatkan petunjuk Allah, hidayah dari Allah. Lalu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka memeluk Islam. Dan banyak ini terjadi. Sehingga mereka matinya ada dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka berhak masuk surganya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, bahkan kita tidak boleh sombong. Tidak boleh ujub dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kesolehan, dengan ilmu yang luas. Ingat, dengan akhlak mulia. Dengan rajinnya kita dalam beribadah. Rutinnya kita dalam wirid membaca Al-Quran. Bahkan menghafal Al-Quran. Jangan sekali-kali kita ujub. Jangan sekali-kali kita sombong dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kenapa? Karena semua manusia tidak ada yang tahu di mana dia akan mati, dalam keadaan apa dia mati. Apakah imannya akan terbawa atau tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka kita mesti terus menjaga iman kita. Menjaga kesolehan, menjaga ketakwaan dan bersyukur kepada Allah. Dan terus berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan, mengabadikan iman Islam ini sampai kita menghadap Allah dan berjuang kita, berdoa kita agar Allah menyempurnakan iman Islam sampai ihsan dalam jiwa raga kita,
dan memohon kepada Allah. Pada saatnya kita dipanggil oleh Allah kembali dari alam dunia yang fana ini dalam keadaan iman kita sempurna, Islam kita sempurna, ihsan kita sempurna. Terus kita berjuang. Memerangi hawa nafsu siang dan malam. Terus kita berjuang, berperang dengan setan. Yang setan tidak pernah berhenti, berupaya akan mencelakakan kita siang dan malam. Berupaya akan menyesatkan hati kita dari rel yang Allah ridhai. Dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Yang selanjutnya jalan tersebut masuk ke nerakanya Allah. Agar kita bisa bersama dengan mereka di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita terus perangi. Dan ketahuilah bahwasanya kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan negara Indonesia, alhamdulillah, sudah kita raih. Dengan wasilah pengorbanan dan perjuangan para leluhur kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan wajib bersyukur kepada para leluhur kita. Kita harus selalu ingat atas anugerah-anugerah Allah dan ingat atas anugerah-anugerah yang leluhur kita hadiahkan kepada kita. Yang mana nyawa menjadi tumbalnya. Bukan cuma harta saja, bukan cuma tenaga saja, bukan cuma waktu dan pikiran saja, tapi juga nyawa menjadi taruhannya. Kita bersyukur, kita jangan lupa kepada Allah dan jangan lupa kepada para leluhur-leluhur kita. Maka acara yang kita adakan seperti ini adalah sebagai perwujudan bahwa kita sebagai hamba Allah, ya, yang dididik oleh Allah dengan didikan yang agung, kita selalu mengingat Allah dan mengingat anugerahnya, dan kita selalu mengingat leluhur-leluhur kita, ya, dan segala kebaikan-kebaikannya, perjuangan-perjuangannya dan pengorbanan-pengorbanannya. Dan melalui majelis ini kita mendoakan beliau-beliau terus. Dan kita terus berjuang bagaimana kita bisa menjaga anugerah negara yang istimewa ini, yang kaya raya ini, bagaimana kita bisa mengelolanya agar Indonesia ini menjadi wasilah kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Kita semuanya bahagia di dunia dan di akhirat. Kita semuanya mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan, ya, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan kepada bangsa-bangsa lain. Melalui negara, melalui Indonesia yang kita kelola bersama-sama. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah PR kita bangsa Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini, negara yang kaya raya ini, dikelola oleh orang luar. Lalu manfaat yang besarnya diambil oleh mereka. Kita hanya kebagian sisanya saja. Kita hanya kebagian sedikit saja. Sehingga bangsa Indonesia masih banyak yang miskin. Padahal hadir di negara yang kaya raya. Masya Allah, kita menjadi bangsa yang sengsara. Banyak sekali yang masih sengsara, yang masih fakir. Padahal kita berada di negerinya sendiri yang kaya raya. Kurang apa di Indonesia ini? Ingat, Indonesia ini adalah negara yang jadi rebutan bangsa-bangsa lain. Semua mengincar Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia penuh aset, ya, yang sangat luar biasa. Penuh kekayaan yang sangat luar biasa. Ingat, bukan cuma dari tumbuh-tumbuhannya saja. Bukan cuma dari ikannya saja. Bukan cuma dari ternaknya saja.
Bukan cuma dari buah-buahannya saja. Ingat, bukan cuma dari minyaknya saja, emasnya saja, berliannya saja. Lah, masih banyak kekayaan-kekayaan di Indonesia ini yang tidak akan ada habisnya. Ingat, kecuali nanti kiamah habisnya. Itu Indonesia. Namun sayang, ya, kita semua bangsa Indonesia harus menyadari bahwa kekayaan di negeri kita, ingat, kekayaan di negeri kita ini masih banyak yang diambil oleh mereka orang-orang luar. Sementara kita bangsa Indonesia masih banyak yang miskin. Sehingga upaya mengentaskan kemiskinan tidak selesai-selesai sampai saat ini. Ingat, tidak selesai-selesai sampai saat ini. Apakah bangsa Indonesia ini kekayaannya tidak ada? Bukan. Bukan. Begitu Buya teliti, ternyata kekayaan Indonesia ini diambil banyak sekali oleh bangsa-bangsa lain. Belanda, ingat, mengeruk kekayaan dari negeri Indonesia 350 tahun. Gak ada apa-apanya. Kekayaan Indonesia masih melimpah. Padahal 350 tahun dikeruk oleh Belanda. Bayangkan. Jepang mengeruk kekayaan bangsa Indonesia ini 3 tahun setengah. Apalagi 3 tahun setengah. Yang 350 tahun saja tidak ada apa-apanya. Kekayaan Indonesia masih melimpah. Catat oleh kita. Dari Sabang sampai Merauke masih melimpah. Apa yang dipunyai, yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di muka bumi ini, Indonesia punya. Bahkan ketahuilah, banyak sekali yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang ada di Indonesia. Dan kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Namun, tidak hanya bersyukur memuji Allah saja, atau memuji para pahlawan saja, apalagi kita hanya nyanyi-nyanyian saja, apalagi kita hanya joget-jogetan saja. Lah, tidak. Dan ada yang penting, ingat, harus serius, harus disikapi oleh bangsa Indonesia. Apa? Kelola negerimu. Kelola dengan baik negerimu. Jangan dikelola oleh orang-orang lain. Bagaimana saya akan belum bisa mengelolanya? Belajar kamu. Ilmu untuk mengelola negeri ini. Keilmuannya di Indonesia, apakah ada? Ada. Mau ke luar negeri silahkan mencari ilmunya. Lalu kamu kembali lagi. Ayo kelola. Kamu jangan jadi karyawan di perusahaan asing. Yang mana perusahaan asing itu mengelola negerimu sendiri. Catat ini. Oleh bangsa Indonesia ini. Buya tidak berbicara kepada sesama Muslim saja, tapi Buya ini berbicara kepada sesama bangsa Indonesia. Baik Muslimnya, Hindunya, Budanya, Kristennya. Nah sekarang ini aset-aset bangsa ini banyak yang dikelola oleh orang-orang luar. Kekayaannya diambil oleh mereka, belum yang dicurinya, yang langsung sudah jadi duit. Ini bukan bahan baku, bukan. Udah jadi duit, diambil. Mereka nyurinya enggak tanggung-tanggung. Yang di jalan paling nyuri motor. Ya. Paling nyuri HP. Paling nyuri kambing. Ini nyuri uang. Bisa lenyap dari bank. Masya Allah.
Itu mesin ATM-nya tidak rusak. Tapi uang bisa hilang. Yang hilang berapa? Kan sekian ratus triliun. Kan ini sudah bukan rahasia lagi. Kasus-kasus di Indonesia ini bukan rahasia lagi. Semua tahu kok. Sekian ratus triliun. Allah. Dan bukan satu orang pencurinya itu. Coba kalian periksa pabrik-pabrik di Indonesia ini. Periksa oleh kalian. Peternakan besar. Periksa oleh kalian. Ingat. Perikanan besar. Periksa oleh kalian. Pertanian besar. Ingat. Siapa di balik mereka? Tidak sedikit yang Masya Allah. Ternyata bukan orang Indonesia, tapi orang luar. Dan ini sudah terbuka. Bukan hal yang rahasia. Bukan. Walaupun dengan atas nama join umpamanya, ya. Kita joinan usaha. Nah, tapi kan yang paling besar diambil oleh mereka. Lalu barulah yang sedikitnya dimasukkan ke APBN. Kan? Itu pun juga banyak yang nyunatin dulu. Kan? Bahkan yang disunat lebih besar daripada yang dimasukkan ke kantong APBN. Kan? Catat ini. Ini Buya berbicara yang real kok. Ingat ini. Buya ingin bangsa Indonesia itu semuanya sadar. Kita jangan dininak bobokan, kita jangan dirayu, jangan dibual dengan bualan-bualan. Lalu kita dilupakan daripada hal yang paling penting. Sekarang kita ini, bangsa ini banyak yang dibual. Ya. Banyak yang dibebenyokkan. Dengan apa? Hanya dengan mainan-mainan, dengan film-film, dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik, dengan hiburan-hiburan, dengan joget-jogedan. Ingat. Sementara kita sedang joget ini, kan? Kekayaan bangsa Indonesia tiap hari diambil oleh mereka, dibawa keluar. Kita sedang nonton film, kan? Berapa banyak kekayaan Indonesia yang mereka gondol bawa ke negerinya. Allah, yang dari lautannya, yang dari hutannya, kan? Peternakannya, emasnya, peraknya, minyaknya, dan sebagainya. Apakah kita rela bangsa Indonesia, terutama ini para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, rela kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kita mau terus-menerus kehidupan kita dan anak cucu kita yang lebih terancam setelah kita? Catat oleh kita semuanya. Ya, catat oleh kita semuanya. Bukan tidak boleh nyanyi-nyanyian. Bukan tidak boleh hiburan. Catat, jangan salah faham, jangan gagal faham. Kalian mau joget silahkan. Kalian mau hiburan silahkan. Kalian mau nyanyian silahkan. Tapi kalian jangan sampai melupakan hal yang pokok dalam kehidupan. Apa? Merawat kekayaan Indonesia ini. Kalian semua punya hak. Kalian harus bangkit semuanya. Garap lautan oleh kalian. Garap hutan oleh kalian. Garap kebun-kebun sawit oleh kalian. Garap pertambangan oleh kalian. Ingat. Garap minyaknya oleh kalian. Catat ini.
Begitu Buya telah apa yang menjadi masalah bangsa Indonesia ini kok tidak mengelola. Ada banyak faktor. Di antaranya dengan alasan bangsa Indonesia ini kurang dalam ilmu teknologi. Belajar kamu. Kenapa tidak ada yang belajar? Ayo belajar ke luar negeri. Ya. Sehingga kalian mampu menguasai ilmu teknologi. Bahan-bahan sudah banyak di kita. Bahkan kalau kalian periksa berapa banyak perusahaan yang mereka ngambil bahannya dari Indonesia, dikelola di Indonesia, karyawannya bangsa Indonesia, lalu setelah hasil dijual, dibawa, diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Bayangkan. Kan? Dan diekspor ke luar negeri, siapa yang ekspor? Yang ekspor adalah yang punya saham terbesar. Mereka yang punya penghasilan terbanyak. Dan mereka adalah bukan orang Indonesia. Orang Indonesia mendapatkan bagian. Yang bagian itu sebetulnya sangat sedikit sekali daripada hasil yang mereka gondol keluar. Ya. Belum dengan hutang-hutang yang sangat banyak. Ya kan? Yang pada akhirnya nanti dibebankan lagi kepada rakyat. Apa? Pajak ditingkatkan. Ya kan? Pajak jadi semakin mahal. Padahal kekayaan Indonesia sangatlah banyak. Kenapa pajak semakin mahal? Sekarang kan bukan cuma pajak apa? Sekarang mah berbagai hal nanti bisa dipajak tuh. Nah, bisa dipajak. Apakah pajaknya mengurang atau menambah? Menambah. Coba bayangkan. Bangsa semakin tertekan. Sementara bangsa ini mau membayar pajak dari mana? Kenapa? Lapangan kerjanya juga susah. Boro-boro mau membangun lapangan kerja, mau kerja saja di perusahaan, itu sudah sulit. Mau jadi karyawan pemerintah apalagi? Yang ada aja kewalahan menggajinya. Sementara bangsa Indonesia tidak dididik, ingat, di dalam keilmuan untuk membangun masolihul hayah, kemaslahatan hidupnya. Bangsa Indonesia tidak punya keahlian di bidang pertanian, tidak punya keahlian di bidang perikanan, peternakan, penggemukan, di bidang teknologi. Sehingga harus mendatangkan dari luar, bahkan uangnya juga dari luar, modalnya dari luar, diambil lagi oleh orang luar keluar. Bangsa Indonesia paling hanya jadi karyawan saja, itu pun juga tidak banyak. Yang bisa terserap oleh perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sadarlah kita atau tidak? Ingat. Pahami oleh kita semuanya. Terus, jadi Buya jadi bingung mikiran anak. Kenapa bingung mikirnya? Gini. Sekarang ada lagi upaya menggunakan zakat. Kan? Upaya menggunakan zakat. Yakni bangsa Indonesia kan mayoritas muslim. Nah, ini muslim ini ya, zakatnya digiring, lalu diambil ya, zakatnya ini untuk apa? Untuk dipakai pembangunan negara ini.
untuk dipakai mengentaskan kemiskinan, bantuan ke sana kemari dan sebagainya. Bagus itu, sebetulnya itu bagus. Namun yang menjadi pertanyaan bukan itu yang Buya pertanyakan. Ini kita harus mikir bersama. Harus mikir bersama ini. Apa yang dipertanyakan? Kenapa kekayaan Indonesia kok tidak mencukupi bagi kebutuhan bangsa Indonesia sendiri? Sehingga bangsa Indonesia harus dipajak dan pajaknya ditambah lebih mahal. Sehingga umat Islam selain pajak, umat Islam harus mengeluarkan zakat. Yang zakat itu digabungkan untuk pembangunan bangsa ini, negara ini. Kalau orang-orang yang non-muslim tidak ada zakat kan? Nggak ada zakat, tapi umat Islam ini kan bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Loh, kenapa kami umat Islam kok zakat kami dipinta? Sementara saudara kami dari Hindu, dari Buddha, dari Nasrani kok nggak dipinta? Kan mereka sudah dipajak. Bukankah kami juga bangsa umat Islam ini juga dipajak sama? Kan? Tentunya kita rela mengeluarkan zakat. Kita rela membayar pajak. Karena kalau kita bangsa ini tidak membayar pajak, dari mana negara ini bisa maju? Belum dengan hutang yang terus membengkak. Bukan masalah ini menghutang atau tidak. Ya. Karena kepentingan untuk rakyat tidak masalah. Masalah menghutang tidak masalah. Ya. Yang menjadi hal yang penting yang harus kita pikirkan bersama. Bukan masalah kita menghutang dari luar. Bukan masalah bagaimana kita mendatangkan para ahli ke sini ya, agar Indonesia ini bisa dikelola ya. Nah, bagaimana pendanaan yang kita butuhkan agar kita bisa mengelola bangsa ini dan sebagainya. Bukan masalah itu, bukan. Itu tidak jadi masalah itu, enggak ada jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah, ingat, yang jadi masalah diantaranya apa? Yang jadi masalah diantaranya adalah penghasilan ke dalam dan yang harus besar. Satu, ya. Lalu apa yang harus difikirkan? Bagaimana mendidik bangsa ini agar punya keahlian untuk mengelola bangsa ini, untuk mengelola negeri ini. Betul-betul dididik. Seluruhnya. Bukan hanya dididik coret-coret di buku saja. Tidak, tapi dipraktekkan. Kan sekarang orang yang sekolah sampai S1 itu dia hanya bisa ngitung uang dalam hayalan doang. Gitu kan? Begitu kan? Dalam hayalan doang dihitung, komputer dan sebagainya. Coba kamu dagang, coba kamu hasilkan duit hari ini. Kamu bisa menghasilkan berapa? Tetap masih minta ke ibunya. Tetap masih minta ke ayahnya. Itu sudah S1 coba. Hah? Beres selesai sekolah. Coba kamu praktekkan. Kamu mau jadi apa sekarang? Mau menjadi petani? Gak bisa. Gak punya keahlian. Mau menjadi pedagang yang real juga tidak punya keahlian. Padahal waktu di sekolah dihitung. Wah, triliun-triliunnya terhitung semuanya. Tapi begitu realitanya, kan, kadang kalah sama nenek-nenek yang jual surabi. Nenek-nenek di sini, di kota Sumedang, kan Buya dulu tuh. Ada itu di mana tuh tukang surabi di situ tuh. Di dekat Geria tuh, itu dagangnya jam 3 Janari, jam 2 Janari kan. Nah dari dulu Buya sudah lihat, ini nenek-nenek kok bisa membiayai anaknya. Masya Allah, bisa membiayai cucunya, pada ini nenek-nenek.
Sekarang anaknya, cucunya yang sudah selesai sekolah S1 masih kebingungan. Selesai sekolah kebingungan. Sehingga tidak bisa menghasilkan uang, ya, karena tidak punya keahlian. Kecuali dia bekerja di perusahaan orang. Yang punya perusahaannya siapa? Nah itu kan. Ya kan ada bangsa Indonesia banyak, yang dari luar juga banyak, kan? Tapi tidak bisa mengembangkan dari hasil sekolahnya membuka lapangan kerja, nggak bisa. Karena tidak punya keahlian. Begitu mau kerja, yang sudah S1, jadi direktur pinginnya. Tapi kan job direktur cuma satu. Dalam satu perusahaan. Kan? Itu juga kan sudah berebut. Terus barangkali divisi ini yang di bawahnya, wah sudah penuh. Gak ada yang mau keluar. Kan? Nah, begitu dilihat, oh masih ada. Berapa orang? Ya paling cuma satu orang. Apa? Jadi tukang ngepel. Atau jadi hansip. Ini S1, jadi tukang ngepel masa iya? Jadi direktur, gak ada yang nerima. Gak ada lowongan. Itu kan? Rame-rame kita jadi PNS. Gak bisa. Sangat terbatas sekali. Mau jadi apa? Ya kan? Mau jadi apa? Dan ini kan juga masalah besar yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Apa? Dengan banyaknya yang pensiun harus digaji, terus juga harus mengganti yang sudah pensiun dengan pekerja yang baru, yang gajinya lebih gede. Kan? Sementara yang pensiun itu juga umurnya panjang-panjang juga. Lalu masa kerjanya sekarang berapa tahun? 58 tahun. Berhenti, pensiun. Yang pensiun digaji tetap. Digaji tetap. Ini yang 58 itu rata-rata umpamanya dari usia 20 atau 25 tahun. Atau dari 30 tahun dia sudah 58, berapa puluh tahun itu rata-rata kan. Ada berapa juta ini karyawan pemerintah. Coba, setelah itu kalau pensiun setiap tahun itu biasa ada pensiun kan. Nah lalu harus dengan yang baru. Yang baru, ya, ini lebih besar lagi. Nanti yang pensiun tambah. Yang pensiun bertambah. Setiap tahun ada yang pensiun, terus yang pensiun, tapi tetap digaji. Maka ini juga PR. Bagaimana kita, negara bisa menggaji karyawan aktif, bisa menggaji yang pensiun yang terus bertambah, bisa menggaji juga karyawan yang baru masuk. Kan? Catat nih, belum bagaimana bayar utang ini. Nah ini kan permasalahan akan bertambah di negeri ini. Kenapa? Karena tuntutan tidak terpenuhi. Manusia itu kan punya tuntutan hidup. Apa tuntutan hidup? Perut. Ini yang paling nomor satu. Ada lagi tuntutan bagi bangsa ini yang pokok. Apa? Itu si Ujang. Ujang, mana Jang? Nah itu si Ujang, boga si Ujang tuh. Ini si Ujang, boga si Ujang tuh. Semua punya tuntutan. Fahami? Dan ini memerlukan dana. Ini memerlukan dana. Bukan sedikit yang diperlukan. Makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, dan sebagainya. Merembet kepada berbagai hal, kebutuhan dalam hidup. Ya kan? Kalau lapangan kerja sudah sulit. Coba.
Lalu pajak semakin membengkak. Harus dibayar juga. Lalu tuntutan perut ini tetap harus dipenuhi. Belum tuntutan si Ujang juga. Harus dipenuhi juga. Kan? Nah ini kan bikin stres. Lambat laun bangsa Indonesia ini kalau masih tetap seperti ini, bangsa nggak mau berjuang, bangsa tidak mau berpikir, tidak mau bekerja keras, tidak mau belajar keahlian, ingat dalam membangun segala kemasalahan hidup, maka tunggu sebentar lagi bangsa Indonesia akan menjadi bangsa stres semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang aja sudah banyak yang stres kok. Sudah banyak yang stres. Ada yang masih waras-waras gitu kan. Akhirnya ya sudah S1. Duit teboga. Ya. Minta ke inung bapana geus bingung. Ya. Cek paribasana bisa dahar sangu heuras oge geus untung. Ya. Coba. Terus dari mana? Nah, akhirnya yang waras-warasnya ya mikirlah. Yang penting jadi apa saja. Coba melamar kerja ke sana kemari nggak ada yang menerima. Ya, menjadi pengajar, mentor nggak ada yang menerima. Ya. Masih mending apa? Masih mending ya jadi tukang ngamen lah. Jadi tukang ngamen itu masih mending. Dan itu memang mulia. Buya memandang itu mulia. Buya suka katakan kepada saudara-saudara Buya para pengamen. Kalau menurut pandangan Buya kalian itu mulia. Buya tahu kalian itu tidak menginginkan mencari rezeki dengan cara yang ini. Buya tahu kalian itu pingin banyak duit. Buya tahu kalian pingin menghasilkan uang dengan gampang. Buya tahu kalian menginginkan uang yang lebih bagus. Ya. Namun karena kalian tidak menemukan saat ini kecuali dengan cara seperti ini. Lalu kalian memilih cara seperti ini. Itu adalah pilihan yang tepat, bagus. Namun tidak sedikit anak-anak bangsa ini ya, yang ketika mereka stres, akhirnya mereka lurak-lirik matanya berubahlah dia jadi zombie. Jadi naon? Berubah jadi zombie. Berubah jadi zombie untuk menghasilkan uang. Jadi tukang begal, bacok orang, ambil motornya, ambil mobilnya. Sebetulnya pada hakikatnya tidak mungkin dia ingin membegal orang, tidak mungkin dia ingin membunuh orang, tidak mungkin dia ingin mencuri hak orang lain, tidak mungkin, yakin. Kalau dia bisa menghasilkan uang, ingat, dengan gampang. Coba, apakah mungkin mau membegal orang yang resikonya besar? Mungkin mau mencuri ke rumah orang yang resikonya besar? Gak mungkin lah. Gak mungkin. Gak mungkin. Catat oleh kita semuanya. Catat oleh kita semuanya. Dan maaf ini berbicara real ya. Tidak sedikit orang juga yang sekarang udah kita bikin organisasi saja. Kita bikin LSM saja. Apa tujuannya? Ya tujuannya agar bisa nanti kita bisa minta duit ke si A, minta duit ke si B. Sebetulnya itu bukan hal yang diinginkan juga. Akhirnya semakin banyak LSM. Lalu kerjaannya apa? Semakin banyak ormas. Kerjanya apa? Bukan berarti tidak baik, bukan. Namun jika ada yang lebih baik, pasti akan memilih yang lebih baik. Benar atau henteu sok?
Pasti akan memilih yang lebih baik. Nah, yang lebih baik ini tidak ada. Yang lebih baik ini sulit. Yang lebih baik ini susah di zaman kita ini. Buya sudah menelaah. Buya tidak berbicara omong kosong atau membual atau mau memfitnah. Enggak. Kita berbicara fair aja. Menelaah. Ya, terus ditelaah sampai ke dalamnya. Ngeri. Ternyata Buya ngeri melihat bangsa ini. Ngeri melihat anak cucu bangsa yang akan datang ini bagaimana. Bagaimana? Coba. Fahami oleh kita semuanya. Dan yang menjadi masalah lagi apa? Yang menjadi masalah lagi ketika pengelola negara ini adalah orang-orang, di antaranya ada orang yang tidak jujur di dalamnya. Ini ngeri juga. Sebetulnya kalau dia jujur, ya, maka penghasilan negara ini bisa lebih, bisa menolong lebih banyak kepada bangsa ini. Kalau jujur, dengan kehadirannya pengelola negara yang tidak jujur, pada akhirnya apa? Pada akhirnya penghasilan yang harusnya terus diterima oleh rakyat, nggak diterima oleh rakyat. Kecuali hanya sedikit sekali. Padahal yang diambil oleh mereka adalah ini hak rakyat yang diambil. Bukan hak mereka, tapi hak rakyat. Ini juga mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Makanya banyak jamaah-jamaah Buya yang minta doa kepada Buya dan minta arahan. Saya, Buya, doakan, ya. Mau jadi bupati, saya mau jadi gubernur, saya mau jadi menteri, saya mau jadi anggota dewan dan sebagainya. Dia sering masukan, ya, kasih masukan. Dan satu, perlunya kita pengelola negara ini dan pengayom bangsa ini, perlunya orang yang punya agama yang kuat dalam dirinya. Yang punya hubungan yang erat dengan Tuhannya. Yang takut oleh Tuhannya. Itu yang pertama. Kedua, kalian kalau ingin mengelola negara yang kaya raya ini dan juga bangsa, kalian semuanya harus betul-betul tertanam dalam hati kalian kasih sayang yang memenuhi dada kalian kepada bangsa ini. Betul-betul kasih sayang kepada bangsa ini ditumpahkan. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian kerjakan betul-betul bagi bangsa. Lihat tuh bangsa yang miskin, lihat tuh bangsa yang fakir, lihat tuh bangsa yang kelilit hutang, lihat tuh bangsa yang mereka ya ada di jalanan. Lihat tuh bangsa yang Masya Allah, mereka penjudi, mereka menjadi pelacur, mereka begitu dilihat, ditelaah, bukan keinginannya, tapi karena kesusahan mereka, stres mereka, yang mana mereka tidak punya solusi untuk bisa menghasilkan biaya hidup, kecuali dengan cara seperti itu. Akhirnya mereka memilih cara seperti itu. Ayo selesaikan oleh kalian. Lalu ketika kalian mau menjadi pemimpin suatu bangsa, kalian mau mengelola kekayaan negara, ingat kalian harus betul-betul amanah. Kalian tidak boleh mengambil hak orang lain. Silahkan ambil hak kalian sendiri, walaupun itu sedikit. Walaupun banyak, tapi itu hak rakyat. Jangan sekali-kali kalian berani ngambil hak rakyat walaupun 1 peser pun. Karena kalian akan digugat oleh semua rakyat Indonesia kelak di hadapan Allah. Dan kalian ingat akan berhadapan dengan siksa Allah, dengan murka Allah.
Itu yang Buya katakan kepada mereka. Lalu Buya kasih masukan kepada kalian. Tanya keilmuan kalian di dalam mengelola negara ini dan juga di dalam memimpin rakyat ini. Apakah keilmuan kalian sudah mumpuni ataukah tidak? Setelah keilmuan, keahlian kalian, apakah kalian ahli atau tidak? Karena hanya pengetahuan saja tanpa keahlian akan hancur. Ingat. Lalu sifat kejujuran, yaitu sifat sidik, harus betul-betul tertancap dalam jiwa kalian. Ingat, jika kalian tidak sanggup, ingat, menjalankan apa yang Buya sarankan, yang Buya nasihatkan, sudah jangan berani-berani mengelola negara ini. Mending jadi rakyat saja. Jangan sekali-kali kamu berani memimpin bangsa ini. Mending jadi yang dipimpin saja. Kenapa? Karena kalian hanya akan menjerumuskan kalian di jurang api neraka yang paling dalam. Itu nasihat Buya. Bukan enteng jadi bupati itu. Bukan enteng jadi presiden itu. Baik menurut kacamata agama yang sudah jelas. Dan juga menurut konun-konun, aturan-aturan. Ya, yang di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan demi memenuhi hak-hak rakyat ini. Allah, 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 Allah. Banyak yang berilmu tapi tidak ahli. Banyak yang ahli tapi kurang ilmu. Banyak yang berilmu dan ahli tapi tidak amanah. Tidak jujur. Ini bencana. Ini bencana, ini bencana. Permasalahan bangsa tidak akan bisa diselesaikan. Walaupun berganti-ganti pemimpin bangsa. Berganti-ganti, ingat, pejabat. Tidak akan bisa terselesaikan. Dan ini akan menjadi bom waktu. Suatu saat akan sampai kepada titik bangsa ini betul-betul hancur. Ingat. Fahami oleh kita semuanya. Eces, jelas ente? Buya telah Indonesia luar biasa. Buya jelajahi. Ya. Yang kalian kebanyakannya tidak pernah menjelajahi, Buya jelajahi. Buya selami ke dalamnya. Buya kaji itu. Buya menemukan hal-hal yang sangat dikhawatirkan. Di masa kita ini, apalagi kalau kita melihat masa setelah kita, kalau kita semuanya tidak bangkit. Maka kita sebagai bangsa Indonesia semuanya, ayo bangkit. Jangan rela kita menjadi bangsa yang bodoh, jangan rela kita hanya menjadi karyawan saja. Ingat. Kita harus punya ilmu pengetahuan di dalam mengelola kekayaan Indonesia ini. Kita harus punya keahlian. Agama kita harus kuat. Kita harus menjadi bangsa yang jujur. Kita harus menjadi bangsa yang adil. Kita harus menjadi bangsa yang hati kita penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Kita harus menjadi bangsa yang amanah semuanya. Kita harus menjadi bangsa yang soleh, yang takut oleh murka Allah, yang takut oleh siksa Allah. Bukan takut sama KPK semata, bukan takut sama polisi sajalah, tidak.
Kalau kalian dalam hati kalian sudah takut oleh Allah, maka kalian tidak akan takut oleh selain Allah. Kalian tidak akan takut oleh polisi, kalian tidak akan takut oleh jaksa, oleh hakim, kalian tidak akan takut, ingat, oleh KPK. Ketika hati kalian takut oleh Allah, cukup itu sebagai modal yang paling mahal. Takut oleh siapa? Oleh Allah. Orang takut oleh Allah, walaupun yang lain tidak ada yang lihat, tapi merasa diri dilihat oleh Allah. Hati saja dibenahi terus agar jangan sampai Allah melihat hati kita dalam keadaan salah, dalam keadaan yang Allah tidak ridha terhadap keadaan hati kita tersebut. Ya kan? Walaupun orang lain tidak tahu. Makanya orang-orang yang takut oleh Allah, dia tidak akan berani melakukan kesalahan. Hatta dalam hatinya sekalipun, hatinya tidak akan melakukan kesalahan, hatinya saja. Bagaimana dengan yang dohir daripada anggota tubuhnya, daripada lisannya, tidak mungkin itu terjadi. Melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan dari orang yang hatinya takut oleh Allah, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Catat. Agama mendidik agar manusia itu takut oleh Allah. Kalau sudah takut oleh Allah, pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Kalau tidak berani melakukan kesalahan, lalu apa yang ditakutkan dari polisi? Apa yang ditakutkan dari jaksa dan hakim? Apa yang ditakutkan dari KPK? Loh, saya nggak salah kok. Tenang-tenang saja. Orang yang tidak melakukan kesalahan itu, ya, tidak akan takut difitnah, tidak akan takut digibah, tidak akan takut tidak akan takut didustakan, tidak akan takut juga diperiksa, tidak akan takut diadili. Kenapa? Benar kok. Apa salah saya itu kan? Orang melakukan kebenaran itu, kan? Yang tidak melakukan kesalahan tidak akan takut. Tidak akan takut. Coba, contoh kecil saja. Ketika kita jalan bawa motor, helm dipakai, ya, motor beres sesuai aturan, ya, SIM ada, SNK ada, motor bukan dapat maling, ya. Lalu cara menjalankannya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya. Tiba-tiba di depan ada polisi yang sedang memeriksa motor-motor dan mobil-mobil. Kira-kira takut nggak? Takut nggak? Nggak. Ketika kita tidak bawa SNK atau tidak bawa SIM, jauh tuh kelihatan ada polisi sedang razia, gitu kan? Bukan razia sebetulnya, polisi itu bukan razia, tapi polisi mau memeriksa. Bukan razia, mau memeriksa, memang tugasnya seperti itu. Mau memeriksa, polisi baik-baik saja, tapi kenapa kamu lari? Kenapa kamu ketakutan? Kenapa menjadi gemetar? Jadi sepak? Wah, lalu muter balik lagi gitu kan. Kenapa? Karena kamu melakukan kesalahan. Itu kuncinya. Kenapa para wali-wali Allah dikatakan oleh Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, apa yang ditakutkan? Ketemu sama malaikat munkar nakir, mau memeriksa orang yang masuk alam kubur. Memang tugasnya begitu. Ya kan? Mau ditanyakan siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agama, lalu imam kamu dalam kehidupan, lalu siapa saudara kamu dan sebagainya. Ya kan? Ya tinggal jawab saja. Kenapa takut kan gitu kan?
Karena tidak melakukan kesalahan. Nah, orang yang di dunianya melakukan kesalahan dalam hubungannya dengan Tuhannya, dalam hubungannya dengan Rasulnya, dalam hubungannya dengan Qur'annya, dalam hubungannya dengan Islamnya, dalam hubungannya dengan saudaranya, maka dia ketemu munkar nakir pasti ketakutan. Gak akan begini ya pemikirannya. Oh sudahlah, hafalin aja kan gampang itu. Tanya jawab seperti itu. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad. Wa ma imamuka? Al-Quran. Wa ma kiblatuka? Al-Ka'bah. Wa ma ikhwanuka? Muslimin, muslimat, mu'minat. Sudah selesai. Sok hafalkan. Hafal. Walaupun didadak, ayo hafal. Ayo tanya saya. Hafal, dibolak-balik. Mau apa mas ngapalin itu? Ya saya kalau saya mati biar saya bisa jawab. Kan bukan itu yang mau dipertanyakan. Yang mau dipertanyakan itu bukan itu. Bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kewajiban kita itu kan terhadap Tuhan. Bagaimana kewajiban kita terhadap Quran. Bagaimana kewajiban kita terhadap Islam. Bagaimana kewajiban kita terhadap kiblat. Bagaimana kewajiban kita terhadap sesaudara kita. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Lalu kalau dalam hidup kita tidak melakukan kewajiban. Kan? Gak ada faidahnya. Kita menghafalkan man rabbuka Allah wa man nabiyuka Nabi Muhammad. Gak ada faidahnya. Gak ada faidahnya. Polisi itu nanti akan menanyakan apa? Mana SIM? Coba saya mau lihat SNK. Kan cuma segitu kan? Begitu kan? Itu yang akan ditanyakan. Ya sudah hafalin aja sekarang. Hafalin aja. Setiap hari hafalin semuanya hafalin. Mana SIM? Ada. Mana SNK? Ada. Kan bukan masalah tanya jawab. Tapi masalah kewajiban kita ketika kita bepergian. Bawa SIM enggak. Bawa SNK enggak. Ini yang menjadi masalah. Bukan ditanya siapa Tuhan Allah. Hanya tanya jawab. Bukan. Apakah kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah? Taatkah kita kepada Allah atau tidak? Ketika Allah memerintahkan kepada kita harus melakukan ABC dan sebagainya. Ketika Allah Ta'ala melarang kepada kita daripada melakukan ABC dan seterusnya. Nah ini yang akan dipertanyakan. Ini buktinya KTP, ini buktinya SIM, ini buktinya STNK, ini buktinya. Ketika ditanya, apa kiblat kamu? Ka'bah, itu kan? Bukan itu. Adalah kewajibanmu terhadap Ka'bahmu, terhadap kiblatmu apa? Yaitu sholat yang 5 waktu. Kamu harus penuhi hak Ka'bah itu, hak kiblat itu. Paham atau tidak? Ketika kita tidak melakukan sholat yang 5 waktu, berarti kita tidak menjalankan kewajiban terhadap kiblat tersebut. Nah, ini akan menjadi kita ketakutan ketika ditanya, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Apa imammu? Imam itu pemimpin yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, yaitu aturan. Aturan dalam hidup adalah Al-Quran. Ini yang akan ditanyakan. Tapi yang dimaksud adalah realnya kita dalam hidup, dalam menjalankan perintah-perintah Quran, dalam menjauhi larangan-larangan Quran, yang mana Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah aturan Allah. Jelas atau tidak? Begitu pula ketika ditanya, siapa saudaramu? Ya, muslimin muslimat, mukminin. Bukan itu yang akan ditanyakan. Tapi kewajiban kalian terhadap saudaramu muslim. Kamu punya kewajiban kepada saudaramu muslim.
Ada muslim itu suamimu, ada muslim itu istrimu, ada muslim itu anakmu, ada muslim itu orang tuamu, ada muslim itu, ingat, sahabatmu, ada muslim itu tetanggamu, ada muslim itu juga ya muslim-muslim yang jauh, yang hidupnya, yang meninggalnya. Bagaimana kewajibanmu dalam hidupmu ya kepada sesama muslim? Ini akan dipertanyakan. Ketika dalam hidup, contoh kecil ini kecil. Ada muslim, begitu datang nyemperin kita, Assalamualaikum. Kita nggak jawab, Waalaikumsalam. Berarti kita tidak menjalankan kewajiban kepada sesama saudara. Nah ini yang akan menjadi kita ketakutan nanti. Suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istrinya. Istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Orang tua tidak menjalankan kewajibannya terhadap anaknya. Anaknya tidak menjalankan kewajiban terhadap orang tuanya. Majikan tidak menjalankan kewajiban kepada karyawannya. Karyawannya tidak menjalankan kewajiban kepada majikannya. Pemerintah tidak menjalankan kewajiban kepada rakyatnya. Rakyatnya tidak menjalankan kepada pemerintahnya. Tetangga tidak melaksanakan kewajiban kepada sesama tetangga. Muslim tidak menjalankan kewajiban kepada sesama muslim. Manusia tidak menjalankan kewajiban kepada sesama manusia. Bahkan kepada ciptaan Allah lainnya. Ingat, ini yang akan dipertanyakan. Bukan tanya jawab, ini yang akan dipertanyakan. Tetanggamu ada yang tidak makan, ya. Kamu bilang bahwa itu saudaramu, bahwa itu muslim, ingat, tapi kamu tidak menjalankan kewajiban kepada tetanggamu yang dia butuh bantuanmu. Termasuk itu kejadian di Palestina, saudara-saudara kita. Maka seluruh umat Islam di muka bumi, ingat, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh saudaranya muslim demi menolong sesama muslim yang dianiaya. Apakah ini dianggap sepele? Tidak. Maka Buya terus mengajak kepada umat Islam agar kita mengenal kewajiban-kewajiban kita dan hak-hak orang lain. Agar kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka yang punya hak. Wahai laki-laki yang punya istri, ya. Ingat kewajiban kita, ketahui hak perempuan, istri kita. Lakukan kewajiban. Penuhi hak istri kita. Wahai kaum wanita yang punya suami juga begitu. Wahai orang tua yang punya anak juga begitu. Wahai anak yang punya orang tua seperti begitu. Wahai pemerintah yang punya rakyat juga seperti itu. Wahai rakyat juga ya kepada pemerintah seperti itu. Jelas ente ya teh, jelas teh. Eces ente. Catat oleh kita semuanya. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, makanya acara syukuran kemerdekaan ini akan merembet kepada permasalahan hidup di zaman kita ini. Kita tidak cukup hanya merdeka, merdeka. Nah, ujang merdeka, merdeka. Coba pakai baret kita, pakai merah putih, bajunya merah putih sekarang. Dandanin dengan merah putih, lalu mau apa? Tuh lihat tuh. Ya, sawit digarap sama siapa? Lihat tuh ikan diambil sama siapa? Lihat tuh minyak ya disedot sama siapa? Lihat tuh ya. Emasnya dikeruk sama siapa? Jadi cukup hanya kita merdeka teh, tuluy joget. Geus kitu kumaha? Geus kitu teh cik mak minta udud. Tempo minta udud ka saha?
kasih emak. Minta ke kuota, kasih emak. Minta ke bensin, kasih emak. Kadi saya ditalapung saya ku aing. Oh. Kan bukan seremonial, bukan. Buya tidak ingin, ya, HUT RI ini hanyalah seremonial, tidak ingin. Ada yang penting. Ada yang penting daripada kumpulan ini. Ayo sadarkan bangsa ini. Sadarkan pemuda-pemudi ini. Jangan sampai kita, ya, ingat, membiarkan kekayaan Indonesia ini yang itu adalah milik kita bersama. Lalu digarong oleh orang-orang yang ada di luar. Yang lebih ironis lagi, garong yang ada di luar kerjasama dengan garong yang ada di dalam. Itu kan lebih ironis lagi. Ya. Ya. Ecas ente. Ecas ente. Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Ya, menjadi pencerahan bagi bangsa Indonesia. Bukan bagi umat Islam saja, tidak, tapi bagi bangsa Indonesia. Ya, ayo bangkit semuanya. Jangan rela dengan kebodohan, ya. Jangan rela dengan kefakiran dan kemiskinan saat ini, sementara kekayaan melimpah ruah dan kita ada di bumi yang kaya raya ini dan ini milik kita bersama. Bangkit semuanya. Ya, jangan jadi bangsa yang bodoh. Jangan jadi bangsa yang tertinggal. Jangan jadi bangsa yang mau ditipu daya, mau dininak bobokan, mau dirayu, mau dibual, diolok, dibebenyoken, kan? Udah. Jangan banyak lihat film-film. Jangan menjadi rutinitas, gitu kan? Hiburan-hiburan. Jangan. Sekali-kali silakan. Tapi ingat, ada yang penting yang di hadapan kita, ya. Jelas tidak? Membangun agama dan membangun negara. Membangun agama dan membangun negara. Sekali lagi, membangun agama dan membangun negara. Yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada bangsa ini, kepada segala hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa yaghfir lana dzunubana wa dzunubakum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan jazaa kakar sama gorang sadayana mudah-mudahan bermanfaat oge tas ngamalkan oge mudah-mudahan mantana sing